Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Selamat pagi semuanya, nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama di semester 2. Saya harap kalian semua tetap semangat meskipun kita masih dalam pembelajaran daring. Tetap semangat ya, anak-anak. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas bab 7, chapter 7. Materinya adalah My uncle is a zookeeper, yang artinya pamanku adalah penjaga kebun binatang. Oke, what are we going to do in this chapter? Apa yang akan kita lakukan pada bab ini? Kita akan fokus pada grammar. Apa sih grammar tuh? Itu susunan bahasa, khususnya adalah materi simple present tense. Saya yakin kalian masih ingat ya, kelas 7 udah dipelajari juga. Oke, apa sih yang akan kita pelajari? Nih, we will learn to communicate states and events that happen routinely as general truth. Kita akan mempelajari tentang menyatakan kejadian dan pernyataan yang terjadi secara rutin atau tentang kebenaran umum. In order to appreciate the nature, dengan tujuan kita bisa menghargai alam, to show our pride of in something, untuk menunjukkan kebanggaan kita pada sesuatu, or to give good and bad sample, atau memberikan contoh yang baik dan buruk. Oke, kalian bisa lihat di buku paket, nih ada di halaman 88. Di sini ada beberapa contoh, ada gambar gajah, elephant, kemudian ada tigers, ada bears dan monkeys. Kita akan belajar salah satu dari sini. Di sini adalah menunjukkan tentang kebenaran umum atau fakta yang terjadi. Contoh ini, saya ambil contoh satu ya. Ini, elephants are the heaviest land animals. They are also diligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouth. They eat grass and plants. Gajah merupakan hewan darat terbesar. Gajah juga cerdas dan memiliki daya ingat yang bagus. Sebagian besar hidup di Afrika dan Asia, seperti di Lampung. Gajah menggunakan belalai panjangnya hampir seperti lengan untuk menaruh makanan dan air ke dalam mulutnya. Makanannya adalah rumput dan tanaman. Di sini kita bisa lihat, dan setelah kita baca, kita tahu kalau ini tentang kebenaran umum tentang gajah. Dalam paragraf ini atau penjelasan gajah ini kita menggunakan simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense itu menyatakan suatu kejadian yang terjadi saat sekarang. Penggunaannya untuk apa? Nih, we use simple present tense in habit or daily activities. Itu digunakan untuk kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua, general truth, kebenaran umum. Dalam simple present tense ada verbal dan nominal. Verbal itu apa? Coba ada rumusnya ya. Nih, ada subject plus verb 1 s atau es plus object. Negatifnya subject don't atau does not plus verb 1 plus object. Untuk kelimatannya do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Nah, untuk nominal itu kalimat positifnya subject plus to be. To be itu adalah is, am, are ya anak, plus adjektif atau adverb, kata sifat atau kata keterangan. Untuk kalimat negatifnya subject plus to be plus not plus adjektif atau adverb. Untuk kalimat tanya, to be-nya taruh depan subjek plus adjektif atau adverb plus tanda tanya.
Nah, kita akan fokus yang pertama dulu yang verbal ya. Rumus kalimat positif yaitu subjek verb 1 dalam kurung es atau s plus objek. Contoh, I go to school every day. You go to school every day. We go to school every day. They go to school every day. Apabila subjeknya a, we, you, they, maka tidak ada penambahan huruf es atau s. Tapi apabila subjeknya he, she, it, ada penambahan huruf es atau s. Lihat untuk sampingnya. She goes to school every day. He goes to school every day. Andy goes to school every day. Dan it works. Kalian bisa lihat yang ada di kanan atas. Nah, itu untuk panduan kalian. Nah, untuk yang kalimat negatif, dilihat rumusnya subjek don't atau does not plus verb 1 kata kerja bentuk pertama plus objek. Contohnya nih, I don't go to school every day. You don't go to school every day. We don't go to school every day. They don't go to school every day. Yang artinya saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kamu tidak pergi sekolah setiap hari. Kita tidak pergi sekolah setiap hari. Mereka tidak pergi sekolah setiap hari. Jadi tidak ada penambahan huruf es-nya. Apabila sudah ada don't, maka tidak ada. Kemudian untuk subjek he, she, it atau nama, menggunakannya pakainya does not. He doesn't go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah tiap hari. Ingat ya, kalau sudah ada does not, maka dari kata kerja yang pertama bentuknya goes menjadi go karena sudah ada does not di depannya. Begitu juga contoh yang kedua, she doesn't go to school every day. Dia perempuan tidak pergi ke sekolah setiap hari. Nah, go di sini sudah berubah, tidak goes lagi karena sudah ada does not-nya. Dan Arif doesn't go to school every day. Arif tidak pergi ke sekolah setiap hari. Sama contohnya ya, go-nya tidak goes lagi karena sudah ada does not. Kalian bisa lihat tuh panduannya di samping kanan atas yang dalam tabel. Nah, untuk kalimat tanya, do atau does ditaruh di depan subjek, kemudian plus kata kerja bentuk pertama plus objek plus tanda tanya. Contohnya, do I go to school every day? Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Do we go to school every day? Apakah kita pergi ke sekolah setiap hari? Do they go to school every day? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari? Lihat, pakainya do apabila subjeknya are, we, you, they. Oke, jelas ya anak ya. Lah, untuk subjek he, she, it pakainya does. Untuk kalimat tanya, kita lihat yang ada di samping kanan. Does he go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah tiap hari? Does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah tiap hari? Dia perempuannya karena she. Dia does Arif go to school every day? Apakah Arif pergi ke sekolah tiap hari? Kalian bisa lihat, perhatikan tabel yang di samping kanan atas. Jangan sampai keliru ya. Apabila subjeknya are, we, you, they, pakainya do taruh depan subjek. Apabila subjeknya he, she, it, pakainya does. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Apabila kurang paham, kalian bisa tanyakan sama Pak Arif lewat Japri WA ataupun di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pertemuan yang datang. Hari ini tidak ada tugas, cuman materi. Tolong dipelajari, dipahami ya anak ya. Have a nice day, keep spirit. Semoga hari kalian menyenangkan, tetap semangat. Don't forget 3M, jangan lupa 3M ya. Wash your hand, cuci tangan, keep your distance, jaga jarak, and wear a mask, dan memakai masker. Terima kasih. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.